Dia Putri Karenindra dan teman saya Vincentia Jelita. Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol diskusi santai mengenai perilaku keorganisasian di perusahaan kita masing-masing. Diskusi ini kita buat guna memenuhi tugas perilaku keorganisasian dari Ibu Fauzia. Semoga Ibu berkenan. Untuk pertanyaan pertama, silahkan Sensa. Saya mau bertanya, saya ngajuin 2 pertanyaan aja ya, nggak banyak. Yang pertama tuh bagaimana budaya organisasi di tempat kamu bekerja? Oke, terima kasih Sensa atas pertanyaannya. Kalau berkaitan dengan budaya organisasi di perusahaan saya, perusahaan tempat saya bekerja, karyawan-karyawan di sini tuh pada berkomitmen pada nilai-nilai perusahaan. Ada beberapa poin sih. Yang pertama ada integritas, itu bertindak sesuai ucapan. Jadi kita bisa menumbuhkan kepercayaan. Yang kedua sikap positif, itu menunjukkan perilaku kerja yang baik, menghargai, dan kondusif. Yang ketiga ada komitmen. Jadi kalau kita berkomitmen itu kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati dengan untuk mencapai hasil terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Yang dimaksud ini itu seperti introspeksi diri, meningkatkan kemampuan diri dalam sebuah organisasi. Serta yang terakhir itu ada loyal, itu menumbuhkan semangat dan mengerti, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai perusahaan. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kita bisa mewujudkan budaya organisasinya dengan 4 cara, seperti memiliki prestasi dengan menunjukkan kinerja terbaik, melakukan yang terbaik untuk perusahaan karena menganggap perusahaan itu milik sendiri, serta bekerja sama dengan tim dengan penuh kekompakan, serta menunjukkan sumber daya manusia kita dengan menunjukkan potensi. Semoga jawaban ini cukup ya Sensa. Silahkan pertanyaan kedua. Oke. Ada pertanyaan kedua, bagaimana motivasi organisasi di tempat kamu bekerja saat ini? Oke Sensa, kalau untuk motivasi di perusahaan tempat saya bekerja itu yang dimaksudkan motivasi untuk para karyawan kan ya? Ya seperti perusahaan lain pada umumnya. Di sini itu ada 2 motivasi. Yang pertama itu motivasi prestasi dan yang kedua itu motivasi insentif. Kalau motivasi prestasi sendiri itu karyawan yang menyelesaikan target kerjanya mendapatkan pengakuan publik dengan adanya program penghargaan. Kalau di perusahaan saya itu seperti contohnya Best Employee of the Month dan mendapatkan semacam sertifikat gitu untuk memotivasi diri dan memotivasi karyawan lain, serta memudahkan para karyawan untuk naik level atau jabatan. Kalau untuk motivasi yang kedua yaitu motivasi insentif, itu tentu motivasi ini yang hampir semua karyawan mau atau inginkan. Saya sendiri juga, karena dengan adanya motivasi insentif ini, para karyawan di perusahaan saya itu bekerja dengan giat untuk mendapatkan bonus atau hadiah atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Maaf, maksudnya perusahaan tempat saya bekerja. Saya juga mau mengajukan 2 pertanyaan untuk Sensa. Yang pertama, bagaimana komunikasi dalam organisasi di perusahaan tempat kamu bekerja? Oke. Untuk komunikasi yang terjalin di tempat saya bekerja itu sudah baik. Karena di mana sebuah organisasi tempat kita bekerja sangat penting ya dalam menjalin hubungan komunikasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya agenda rapat. Biasanya kan ada agenda rapat bulanan atau tahunan seperti itu. Ya walaupun masih ada konflik ya di tempat kita bekerja, tapi komunikasi kita itu tetap bagus, baik antara sesama karyawan ataupun karyawan dengan atasan, seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua, konflik apa yang sering terjadi dalam organisasi di tempat kamu bekerja? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kamu. Konflik yang sering kali terjadi di tempat saya bekerja itu lebih ke gaya bekerja sih. Karena ada orang yang bekerja dengan gaya pikirannya sendiri. Sedangkan yang lain menyukai masukan dan arahan. Konflik yang terjadi juga tidak hanya diungkapkan dengan dengan kata atau komunikasi, tapi juga dengan raut wajah, gerak badan yang mengekspresikan pertentangan kayak gitu. Sebenarnya konflik ini sih bukan konflik yang serius kayak gitu ya.
tapi lebih ke identifikasikan sebagai perang dingin antara sesama karyawan. Seperti itu. Terima kasih Sensa atas jawabannya. Saya rasa cukup sekian ya untuk bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih Sensa atas waktunya dan terima kasih untuk Ibu Fauzia atas tugas yang telah diberikan. Saya dan Sensa ingin meminta maaf atas keterbatasan dalam perekaman video ini dan meminta maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih.